memberkati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Pak Bambang. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya. 1, 2, 3. Yes. Mic belum nyala Kak. Mic-nya belum nyala Kak. 1, 2, 3. Yes. Ya, supaya nggak tegang Bapak Ibu. Jadi kan kita mendengarkan kesaksian kan tegang terus serius. Saking serunya kesaksian dari Ibu Ririn, luar biasa betul, dahsyat. Apakah Bapak Ibu juga luar biasa? Haleluya. 1, 2, 3. Yes. Iya, kita bersyukur karena Tuhan selalu berbicara dari waktu ke waktu kepada setiap kita. Bersyukur. Ya, artinya Tuhan itu real, nyata dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Bapak Ibu ya, melewati masa-masa apapun ya, masa bencana, terus masa Covid ini, pasti kita semua mengalaminya. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan selalu menuntun kita berbicara secara pribadi maupun secara korporat terus menerus sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri tahun ini kan? Mau mengakhiri apa enggak? Ya karena ini sudah bulan 11 dan kurang 1 bulan setengah lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Mau meninggalkan tahun ini? Apakah masih betah di tahun ini? Bapak Ibu jawab masih betah di tahun ini, ya suka atau tidak suka kita akan melewati dan kita akan meninggalkan tahun ini. Tapi yang perlu kita ketahui, hal apakah yang kita sudah alami di tahun ini dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan? Itu yang perlu kita catat. Secara pribadi Tuhan berbicara apa kepada setiap masing-masing hidup kita di tahun ini? Itu yang penting untuk kita ketahui supaya kita punya dasar untuk masuk di tahun yang baru. Karena kalau tidak mendapatkan secara khusus pesan Tuhan, pernyataan Tuhan di tahun ini secara pribadi, maka kita akan galau ketika akan mengakhiri dan memasuki tahun yang baru. Karena kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat mendasar, menopang hidup kita hari lepas hari, day by day. Cuman itu saja yang saya tahu, day by day. Ya saudara. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita akan kehilangan arah. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan yang saya peroleh, yang saya dapatkan hari lepas hari. Bahkan ketika kebenaran firman Tuhan ini disingkapkan beberapa waktu yang lalu, saya jadi teringat tentang semua yang Tuhan pernah ceritakan, pernah sampaikan kepada pribadi saya maupun kepada seluruh jemaat. Saya ingat. Jadi ini istilahnya repetisi, diulangi. Oh ini ya yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Bahkan sampai di tahun ini kita mempunyai tema ataupun fokus Christ Disciple Breakthrough. Sampai dengan tema hari ini saya melihat, dahsyat Tuhan. Tuhan menuntun dari waktu ke waktu dengan pencerahan demi pencerahan, bahkan dengan pernyataan-pernyataan secara khusus sampai dengan hari ini. Dan meskipun hari ini Bapak Ibu ataupun di tahun ini fokus ini belum secara korporat kita alami, ya kan? Komsel-komsel juga mungkin ada yang belum mengalami breakthrough, ataupun Bapak Ibu secara pribadi juga belum mengalami breakthrough seperti yang dikatakan siapa tadi?
Pak Irman ya, arti breakthrough ataupun Christ Disciple Breakthrough nggak ngerti karena ini bahasa Inggris. Karena nggak ngertinya sampai nggak ngalami apa-apa. Yang dibilang breakthrough itu apa? Sampai nggak ngerti. Bisa saja seperti itu. Bahkan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pencerahan Christ Disciple Breakthrough ini, Bapak Ibu, di tempat yang sama, di kursi di mana kita berada, di gedung ini yang sama, mungkin di setiap hidup kita belum mengalami secara korporat sama rata. Tapi ketahui Bapak Ibu, Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan kebenarannya, tidak pernah salah. Dia akan menggenapi. Artinya gini, kalau saya diberkati, otomatis kalau saya ada di dalam komunitas ini secara bersama-sama, pasti Bapak Ibu juga diberkati. Karena berkat itu tidak sifatnya hanya pribadi, tapi juga korporat. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, Kau yang berbicara, Roh Kudus memberi hikmat kepada kami semua, supaya menuntun kami mengerti maksud abadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi mulut hamba-Mu, telinga hamba-Mu, bahkan setiap kami beroleh pencerahan yang sama, mendapatkan lawatan dan jamaah dari kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya beri judul tema sharing firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu, adalah membangun kegerakan rumah Tuhan. Membangun kegerakan rumah Tuhan. Ini mengingatkan peristiwa kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 2014 kalau nggak salah. Dari kita disuruh pindah dari Ruku terus kemudian ke Aston, terus ke Idop, terus kemudian ke Aston sampai dengan hari ini. Tiang awan dan tiang api terus bergerak dari mulai Ruko, terus kemudian agak meningkat sedikit derajatnya Idop, terus derajatnya naik sedikit ke Aston, terus kemudian sampai dengan hari ini kita ada di sini. Nah, tahun-tahun berikutnya Tuhan mau bawa kemana? Yang saya percaya ketika tiang awan dan tiang api dan tabut perjanjian itu tetap kita pegang bersama-sama, kita pikul sama-sama, kita akan disertai Tuhan. Kuasanya nyata, akan terjadi lawatan. Ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah kita, memenuhi seluruh hidup kita, maka akan terjadi kesembuhan, mujizat, kemerdekaan, kebebasan. Pasti. Jaminan kebenaran firman Tuhan ketika Allah ada di tengah-tengah kita, pasti. Tidak mudah-mudah. Pasti. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kebenaran firman-Nya dan janji-janjinya tepat. Pasti digenapi. Tergantung bagaimana caranya kita menghidupi panggilan Tuhan sesuai dengan message pernyataan firman Tuhan. Bukan dimulai dari korporat, tapi dimulai dari pribadi masing-masing, di dalam rumah Bapak Ibu masing-masing, di dalam komunitas di mana Bapak Ibu berada. Ini sangat menentukan. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam kebenaran Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47, saya ingat ayat ini ketika kita kemarin tim F1 doa puasa, tiba-tiba Pak Risto mengambil kebenaran ini lebih dulu. Tapi sebetulnya ini punya saya nih Pak Risto. Jangan rebutan. Itu saya kaget begitu disampaikan ketika kita doa sama-sama. Wah, keren. Berarti confirm. Berarti Tuhan hidup di dalam kita bersama-sama. Nggak salah Tuhan berbicara kepada Pak Risto, nggak salah Tuhan berbicara kepada saya, nggak salah Tuhan berbicara kepada setiap kita. Sama. Sama Bapak Ibu. Kalau kita baca lebih teliti di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ini adalah
kegerakan awal penyelamatan dan membangun rumah Tuhan pertama kali disampaikan, diceritakan lewat kehidupan jemaat mula-mula. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena melalui peristiwa kegerakan awal penyelamatan dan membangun rumah Tuhan yang pertama kali ini, di dalam perjanjian baru ini, kita melihat kalau kita urut dari mulai 41 sampai 47, selalu dimulai dari orang-orang atau setiap orang yang percaya, pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus, dan kemudian baru diikuti oleh bersama-sama semua orang secara korporat. Mereka membangun pola dan gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Dari mulai orang-orang satu-satu, itu pribadi, satu-satu Tuhan berbicara kepada mereka, orang-orang ini, dan mereka percaya kepada Yesus. Dari pribadi orang-orang ini terus kemudian memberikan diri mereka dibaptis, maka terjadi kebersamaan. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu, dari kisah ini selalu dimulai dari satu baru korporat. Keluarga itu dimulai dari satu, betul? Kalau pria tidak ketemu wanita, nggak jadi. Bapak Ibu tegang banget ini. Bener kan? Keluarga itu, komunitas korporat itu selalu dimulai dari satu. Pria dulu, wanita dulu, baru digabung, baru ada anak. Pola ini selalu terjadi dalam kehidupan setiap kita tanpa kita sadari. Nah, mengapa kebenaran ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 41 47 ini sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita pelajari, bahkan kita harus hidupi bersama-sama. Karena memang kebenaran ini menjadi bentuk yang baku sebagai pola dan gaya hidup gereja perjanjian baru, menjadi bentuk awal. Jadi seharusnya kehidupan gereja masa kini itu harus mengacu kepada kehidupan gereja mula-mula. Pola dan gaya hidup gereja mula-mula itu harusnya diadopsi, dijadikan gaya hidup gereja masa kini. Ya, kalau kita kupas satu persatu ayat itu sangat powerful, Bapak Ibu. Dari sinilah seharusnya kita belajar memulai pola dan gaya hidup yang baru di dalam Kristus sebagai gerejanya. Nah, di sepanjang sejarah di dalam Alkitab, Allah itu senantiasa berbicara kepada hamba-hambanya pribadi, untuk tujuan korporat. Selalu atau senantiasa berbicara kepada hamba-hambanya, baik secara pribadi maupun umatnya secara korporat, untuk membangun satu kegerakan pada zamannya sesuai dengan visi masing-masing. Contoh, misalnya Abraham dipanggil secara pribadi keluar dari Ur Kasdim, betul ya? Dipanggil keluar dari situ untuk apa, saudara? Untuk multiplikasi. Berarti visi multiplikasi itu dipercayakan kepada Abraham. Abraham dipanggil Allah dengan visi multiplikasi. Kalau lihat kejadian di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Dan kemudian Bapak Ibu, Musa juga demikian. Dipanggil Allah dengan visi apa? Penyelamatan, pembebasan. Benar kan? Musa dipanggil dengan visi penyelamatan ataupun pembebasan umat Israel. Langsung dilanjutkan dengan Daud. Daud punya visi apa? Daud punya visi membangun rumah Tuhan. Karena Daud ngerti konsep tentang rumah Tuhan.
Daud dapat inspirasi pencerahan pewahyuan tentang rumah Tuhan. Makanya Daud ngotot untuk membawa tabut perjanjian itu pulang ke mana? Yerusalem. Dan Tuhan mau menetapkan dirinya di dalam rumah Tuhan itu melalui Daud, nggak melalui raja yang lain. Keren ya? Tetapi Daud tidak diizinkan untuk membangun rumahnya, tapi Daud hanya diizinkan membawa hadirat Tuhan pulang ke rumahnya. Wih, keren. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, visi perjanjian baru itu komplit. Melalui Yesus dipanggil dan diutus untuk menggenapkan maksud abadinya dengan apa? Visi penyelamatan dan sekaligus membangun rumah Allah yang sejati. Penyelamatan ini visi dari Musa. Membangun rumah Tuhan ini visi dari Daud. Dua visi ini digabung dan Yesus lakukan di dalam perjanjian baru. Ketika kebenaran ini disampaikan Bapak Ibu, ada maksud abadi digenapi melalui Kristus. Yang disebut bait Allah bukan gedung. Yang disebut bait Allah kembali lagi adalah manusia. Menjelaskan bahwa Allah tidak tinggal di gedung, tapi Allah tinggal di dalam manusia. Dan Allah menyatakan di dalam Mazmur 132 ayat 13-14 bahwa inilah yang kuingini dan aku mau tinggal untuk selama-lamanya. Sion, gereja, disinilah aku akan menetapkan diriku, keberadaanku. Keren Bapak Ibu. Rasul Paulus mendapatkan pencerahan bahwa tempat tinggalnya akan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah di dalam Kristus. Bayangin Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Kristus, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Seberapa banyak orang percaya dapat pencerahan tentang kebenaran ini? Karena kalau setiap kita, masing-masing kita, orang-orang percaya dari pribadi-pribadi ini mengerti pencerahan tentang hal ini, maka secara korporat akan terjadi terobosan, kebangunan rohani, lawatan Tuhan terjadi every day. Yes. Enggak nunggu KKR dulu, bro. KKR itu hanya diperlukan untuk mengundang banyak orang, tapi setiap hari harusnya terjadi kebangunan rohani KKR lewat masing-masing kita secara pribadi di rumah kita, dan ketika kita kumpul bersama-sama terjadi secara korporat. Amin. Itu apinya kalau digabung api kecil-kecil dibawa dan dikumpulin, itu akan menjadi lawatan. Api yang berkobar-kobar dan sulit untuk dihentikan, dipadamkan. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus antusias, karena ada api yang membakar hidup kita. Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Jadi Allah senantiasa memanggil dan mengutus pribadi untuk tujuan korporat ataupun komunitas. Begitu pula dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di mana? Di keluarga, di komsel. Jangan menggantungkan Bapak terus, jangan menggantungkan PKS terus. Karena kalau di dalam komunitas itu semua satu dengan yang lain saling tergantung. Saling. Kecuali kalau kita tinggal di hutan sendiri. Prinsip. Jadi selalu diawali dari pribadi
baru mengikuti korporat. Kalau bapaknya merindukan lawatan kebangunan rohani di rumahnya, bapaknya harus takut akan Tuhan. Bapaknya harus rajin baca firman Tuhan dan harus membicarakan kebenaran firman Tuhan bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Keren. Jangan mengharapkan anak-anak melayani, istri melayani, bapak tidak pernah melayani. Jangan mimpi. Ayo kamu rajin baca firman, bapak, kamu aja lah. Loh. Mana bisa begitu? Takut akan Tuhan dimulai dari rumah. Dan ketika satu orang dapat pencerahan dan dibagikan pencerahannya kepada anggota keluarganya, maka terjadi kebangunan rohani. Keren. Ketika bapaknya takut akan Tuhan, yes Pak, maju. Demikian juga harusnya terjadi di dalam kejemaatan seperti ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang menangkap visi ataupun pencerahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mendengar kebenaran tentang Christ Disciple Breakthrough. Berapa banyak. Terus kemudian menghidupi, yes kita harus breakthrough, yes. Kalau memang begitu Bapak Ibu, wah, nggak lama mungkin jemaat bisa maju ke depan sini Bapak Ibu, karena saking penuhnya breakthrough. Karena begitu kita menyembah, orang-orang yang mengalami breakthrough itu berbeda. Iya, senyumnya berbeda Bapak Ibu, ekspresinya berbeda. Orang yang mengalami breakthrough berbeda, sangat berbeda. Mari kita lihat contoh-contohnya. Misalnya Sakius. Kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Rumahnya siapa ini? Sakius. Ada kalimat berikutnya, karena orang ini, kalau saya anggap ini Sakius, hari ini akan terjadi lawatan kebangunan rohani, keselamatan atas rumah ini karena orang ini. Dan orang ini itu adalah saudara dan saya. Kalau saudara kepingin lihat kebangunan rohani, terobosan, kegerakan rumah Tuhan, harus dimulai dari orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Satu persatu orang ini harus dapat pencerahan, orang ini harus dapat pencerahan, orang ini dapat pencerahan. Baru terjadi kebangunan rohani secara korporat yang bersama-sama. Gelombang laut itu kalau datang seperti tsunami, sulit dihentikan. Itu akan menggulung semua yang ada di depannya. Lipas semuanya. Kesulitan, masalah, sakit, penyakit, lipas semuanya. Gara-gara Sakius, seisi rumahnya selamat. Seisi rumahnya kira-kira siapa aja? Istri, anak, mungkin juga pembantunya yang tinggal di situ. Dimulai dari satu, dapat pencerahan, sampai lari-lari karena pendek ingin lihat Yesus, kemudian naik ke atas terus. Sebegitu perjuangannya. Kalau ada setiap kita juga antusias begitu, wah, nyari Tuhannya, sungguh-sungguhnya melayaninya, antusias seperti Sakius. Bukan hanya seisi rumah saudara, seisi kota ini. Yes. Wow. Kalau setiap kita mempraktekkan gaya hidup seperti ini, dampak hidup kita powerful. Makanya hal-hal yang mengikat hidup kita itu kecil, tir level itu tidak level. Apa? Kebiasaan apa? Kebiasaan apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak level bagi setiap pribadi yang mendapatkan pencerahan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kecil. Kebenaran firman Tuhan ini powerful.
berlapis kemarin dijelaskan sama Pak Pendeta Hernandez. Iya kan? Berlapis-lapis. Bayangin, Yosua ketika diberikan otoritas, dia dapat pencerahan. Pencerahannya tentang berkeliling 7 kali. Dan ada syaratnya, 6 hari diam. Coba kalau ada satu saja, secara korporat satu saja bilang gini, saya nggak mau diam. Amsyong. Rusak dah kumpulan itu semua. Bener nggak? Tapi karena mereka lihat bapaknya dapat pencerahan, yes Pak, aku mau diem. Karena aku percaya Bapak dapat pencerahan ini dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kalau Bapak dapat pencerahan dari Tuhan, aku mau taat. Ini harusnya terjadi di dalam gereja perjanjian baru. Bapaknya dapat apa? Jangan cari sendiri ke sana kemari. Kamu gimana sih? Harus sepakat. Begitu bangsa Israel sepakat mengelilingi dengan cara diam 6 hari. Digenapi enggak? Kenapa? Hari ke-7 baru, hari ke-7 teriak. Sekuat-kuatnya deh kamu teriak. Dan ketika hari ke-7 mereka melakukan seperti yang dikatakan Yosua yang dapat pencerahan dari Allah, maka Allah yang melakukannya. Bayangin kalau setiap kita mendapatkan pencerahan yang sama, you tentang rumah Tuhan, dan kita bergerak bersama-sama, powerful. Komsel nggak seperti sekarang ini lagi. Begitu nyanyi jreng sudah dilawat Tuhan, hadirat Tuhan sudah memenuhi sepenuhnya. Dan ketika ada orang lewat di depan pintu rumah, sudah dilawat Tuhan. Oh masa Pak? Oh mana mungkin? Nah itu persoalannya, kita dapat pencerahan apa enggak? Kalau kita dapat pencerahan dan menghidupinya, pasti akan terjadi. Karena Tuhan yang melakukan, bukan Pak Bambang. Pak Bambang kan mah cuap-cuap doang. Dapat pencerahan dibagikan, nggak pernah tahu apakah yang mendengarkan dipraktekin atau tidak. Prinsip ini harus kita praktekin. Apalagi Bapak Ibu contohnya, misalnya seperti Musa ketika mengutus 12 orang pengintai, betul? Iya. 10 orang ini, masing-masing 10 orang ini dapat inspirasi yang negatif. Masing-masing loh ya. 10 ini masing-masing orang dapat inspirasi yang negatif. Bayangin, gara-gara masing-masing mereka ini, bangsa Israel secara korporat harus berjalan 40 tahun yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu 40 hari. Nah, ini sama pada doang marah kita semua sama. Harusnya lawatan itu sudah kita bisa selesaikan mungkin 2 minggu. Tapi karena kita ya dapat hal-hal yang negatif, akibatnya lama banget. Kapan terobosan itu terjadi? Terobosan tidak akan terjadi secara korporat ya kalau masih ada pikiran-pikiran yang negatif. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di Bilangan 13 ayat 25, Bilangan 14 ayat 34, jelas, sangat jelas. Oleh sebab 10 orang ini, harusnya kamu 40 hari sampai tanah perjanjian, kamu harus mengitarinya 40 tahun. Mau Bapak Ibu? Kita nggak dilawat-lawat Tuhan sampai 40 tahun kemudian. Harusnya 40 hari kita udah dilawat Tuhan. Harusnya kita cepat dapat nangkep dan menggerakkan hidup kita bersama-sama. Perlu muter-muter, berkelahi, mati, berkelahi, mati. Enggak keren. Ini contoh. Oleh sebab itu, saudaraku, pertobatan sejati
setiap hari itu menentukan kegerakan kebangunan rohani secara korporat bersama-sama. Ada amin? Amin. Kalau bapaknya setiap hari bertobat, terus ibadah sejati, pasti akan dilihat anak-anaknya, dilihat istrinya. Wih, satu orang ini mengkamiri yang lain. Iya, ikut istrinya, ikut anak-anaknya, maka terjadilah kebangunan rohani. Dan gaya hidup kebangunan rohani itu akan dibawa dimanapun dia berada. Antusias kita tidak dipompa oleh apapun, tapi oleh roh yang menyala-nyala di dalam hati kita. Karena ibadah yang sejati. Terus praktekin. Terus. Jadi hidup kita itu saling tergantung, Bapak Ibu, satu dengan yang lain di dalam bingkai sebuah atau sebagai rumah dan tubuh. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup bersama-sama. Dan bersama-sama ini harus melihat kepentingan satu, yaitu kepala. Kepala dapat apa? Masing-masing kita harus support supaya gerakan tubuh ini selalu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Inilah prinsip yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan kegerakan rumah Tuhan, tubuh Kristus. Bersama-sama selalu dimulai dari pribadi masing-masing. Dimulai dari pribadi masing-masing. Nah, apa yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ketika kita mengerti konsep tentang maksud abadi Allah, yaitu tentang build my home. Masing-masing kita harus belajar bagaimana cara membangunnya, mengerti dan bisa membaca blueprint bersama-sama, pola dan gambar yang Allah berikan kepada setiap kita sebagai gerejanya ataupun rumahnya. Dan kemudian pertanyaannya, bahan-bahan apa saja yang kita harus kumpulkan, cari, temukan, dan bicarakan supaya Bapak Ibu pembangunan rumahnya, baitnya, tubuhnya menjadi layak, di mana Tuhan akan menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran. Kalimat kasih, kuasa, dan kebenarannya bukan slogan, bukan pemanis ketika kita berdoa, bukan pemanis ketika kita mengharapkan memang lawatan kasih, kuasa, dan kebenarannya, tapi kalimat kasih, kuasa, dan kebenarannya itu nyata ketika Kristus memenuhi baitnya, memenuhi rumahnya, memenuhi tubuhnya. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran apa saja yang kita sudah dengar selama 1 tahun ini? Masih ingat? Kebenaran apa saja yang Tuhan sudah singkapkan di tengah-tengah hidup kita di masa pandemi ini? Ya, saya akan menolong mengingatkan. Tuhan kembali mengingatkan satu hal yang pernah kita dapat di 2014. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tentang apa? Ibadah sejati. Yang kedua, saya menolong mengingatkan pola tentang gereja. Pola gereja sebagai apa? Keluarga, tubuh Kristus, dan bait Allah yang harus terikat dan berfungsi. Betul? Terus yang ketiga, diperlengkapi dengan karunia-karunia beberapa minggu yang lalu. Ya. Terus kemudian yang keempat, kita pernah dengar esensi tentang gereja, yaitu up in out, mengalami Kristus, membangun hubungan, dan menjangkau jiwa. Inilah yang pernah kita dengar, yang Tuhan kasih pencerahan kepada setiap kita. Makanya kan diulang-ulang terus. Saya nggak sempat memberikan kesaksian saya waktu kemarin saya di Jakarta, waktu pertemuan penatua, saya dapat message yang sangat luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa ceritakan Bapak. Luar biasa dahsyat. Ternyata pencerahan-pencerahan itu perlu direpetisi Pak, Bu.
diulang-ulang. Kalau kita dapat makanan yang sama memang benar. Saya juga gitu, kalau makan pecel terus itu pasti jenuh, bosan. Tapi firman Tuhan beda dengan pecel. Beda. Makanan seenak apapun, makanan untuk daging kita, seenak apapun, kalau diulang-ulang kita makan terus, benar-benar kita akan jenuh. Demikian juga kalau khotbahnya, temanya sama itu. Wih Pak, emangnya nggak ada tema yang lain apa? Ngomongnya selalu menyangkut itu. Tuhan baik, ngajarin kita itu supaya kebenaran itu jadi daging. Domba itu kalau dia makan itu tidak langsung ditelan, rumput makan terus kunyah itu nggak langsung telan masuk ke dalam perut, tapi ditaruh di tembolok bagian sebelah kanan. Habis dikunyah di sebelah kanan, taruh. Kapankah itu dicerna? Ketika dia duduk manis di bawah pohon beringin atau pohon apa, dan kemudian dikeluarkanlah yang sudah dikunyah tadi untuk dicerna lagi. Saudaraku perhatikan, dikunyah lagi, baru masuk supaya rema, diulang. Dari pencerahan-pencerahan yang Tuhan sudah berikan ini Bapak Ibu, sarana apa saja yang sudah disediakan yang sesuai dengan Alkitabiah untuk kita praktekkan. Yang pertama, pemuridan ataupun kompak. Ini kan sarana-sarana yang sesuai Alkitab. Pemuridan nggak Alkitabiah, kompak nggak Alkitabiah, kan ada ayat-ayatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Ini sarana. Terus yang kedua, komsel, komunitas sel. Ini sarana. Terus kemudian apa? Memberitakan Injil. Ini sarana bagi kita untuk terus antusias, nggak mau hidup kita selamat sendiri. Terus yang keempat apa? Renungan harian. Kalau kita mau lihat kegerakan secara korporat harus bareng-bareng sama-sama dipraktekkan di dalam sarana yang Tuhan berikan. Semua pencerahan itu harus diserap dan dilakukannya di sarana-sarana yang Tuhan sediakan. Renungan harian, perhatikan Bapak Ibu. Kita buat renungan harian. Ya kan? Bapak Ibu disebar ke seluruh anggota komsel, disebar ke setiap jemaat untuk kita sama-sama dapat makanan apa, renungan. Terus kita sepakat untuk ngirim, khususnya untuk pekerja juga. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku yang bekerja, yang kirim di renungan harian di dalam komunitas pekerja 5, 6, 7, 8, balik lagi 3, 2, 4. Yang lain dapat pencerahan apa? Bapak Ibu tahu saya marah ya? Sabar. Kalau mau terjadi kegerakan, sama-sama dong nulis. Nggak ada alasan saya nggak bisa nulis. Emang dulu nggak sekolah? Bilang aja, polos-polos. Pencerahan ini mungkin diawali dari pemimpin, dari masing-masing kita, ataupun dari saya. Tapi ketika ini disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harusnya kita lakukan sama-sama. Coba bayangin, HP kita kalau pagi-pagi secara korporat, ini misalnya pekerja, itu seluruh pekerja yang ada di dalam jemaat Abalov ini sekitar ada 30 atau 40, wih, langsung merah handphonenya, kebakaran. Ya Allah, Tuhan Yesus dahsyat. Karena pencerahan setiap kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk membangkitkan semangat satu dengan yang lain. Wow. Jadi nggak tahu yang nggak ngirim ini dilawat Tuhan apa nggak tahu. Kita nggak tahu, saudara nggak tahu. Duduk sama-sama, dapat pengertian yang sama-sama, bisa saja antusiasnya beda. Khotbahnya sama, kenapa kamu bisa antusias saya nggak? Lah itu persoalan. Kalau mau lakukan kegerakan bersama-sama, harus bergerak juga bersama-sama. Dapat pencerahan ini lakukan di sarana yang Tuhan berikan dan kemudian praktekin.
tekun. Makanya kembali lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 41-47. Di situ selalu ada kata apa? Tekun. Tekun terus. Namanya tekun itu continue terus. Sampai menjadi kegerakan. Akibatnya apa? Kisah Rasul 2:41-47. Mujizat terjadi. Jumlah mereka ditambahkan. Nah, yang nulis renungan cuma 7-8 ekor. 8 biji. Bagaimana terjadi korporat kegerakan? Why? Why? You know why? Ini yang harus menjadi attention. Attention. Coba kalau kebangunan rohani yang terjadi di dalam pribadi-pribadi, terus kemudian dilanjutkan di korporat. Kira-kira ada yang menakutkan hidup kita? Ada yang berani menghalang-halangi kegerakan Tuhan? Libas. Sampai Kaleb dan Yosua bilang begini, orang enak itu raksasa, kita telan. Kita telan, bukan sombong, karena Kaleb Yosua tahu Allah yang lebih daripada raksasa itu. Nah, prinsip ini kenapa nggak nyampe ke kita dan kita praktekin? Prakteknya ini yang bayar harga. Bangun pagi harus ibadah sejati dulu, amin. Sampai dengan hari ini saya masih praktekin. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara mau praktekin saya. Dan saya benar-benar jujur Bapak Ibu, saya nggak pernah nggak dilawat Tuhan pagi. Saya ketemu setengah jam sampai hampir 1 jam, saya terus sendiri. Habis itu diikuti istri. Benar. Sampai hari ini. Karena saya mau lihat anak-anak saya mengalami Tuhan. Saya masih ingat kesaksian Ciloan. Ketika Ciloan berdoa buat anak-anak mereka yang 2 ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tekun. Berapa kali dia mau mundur, dia bilang di komsel, saya nggak mau lagi lah ada di dalam pekerja karena anak-anak saya masih gini. Teman-teman komsel, jangan Ci, ayo kita doa sama-sama. Ternyata sekarang baru lihat hasil kebangunan rohani terjadi atas keluarga. Anaknya 2-2 cinta Tuhan, anaknya 2-2 menyerahkan diri, dan ini akan terjadi lebih lagi. Kalau keluarga dari pribadi-pribadi ngalami lawat, nggak ada yang berarti untuk nggak berani bayar harga. Nggak. Bangun pagi biasa, tidak bangun tidak biasa. Tepat waktu biasa. Benar nggak? Karena terjadi kebangunan rohani dari pribadi. Saya nggak biasa Pak. Kalau nggak tepat waktu itu saya nggak biasa. Sampai kita berani bilang itu kan, apa yang membuat kamu? Karena Tuhan saya selalu tepat waktu, memberikan jawaban, memberikan pengharapan. Ini yang harus menjadi inspirasi dalam hidup kita. Tahun depan Bapak Ibu, tahun depan kalau kita sepakat mempraktekkan kebenaran, saya bilang, meskipun ya kalau dilihat dari sisi jasmani wajah Bapak Ibu tidak menarik, ataupun potongan Bapak Ibu, jahitan Bapak Ibu, aduh, ya kurang modern lah, ataupun tata cara ibadah kita kurang gaul atau kurang apa dan sebagainya. Ketika kita sepakat melakukan pencerahan itu di dalam sarana-sarana yang kita dikasih, mama ini, mama, dahsyat. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Mempraktekkan kebenaran-kebenaran, pencerahan-pencerahan yang Tuhan singkapkan di dalam sarana-sarana yang Tuhan sediakan dengan tekun, fokus. Apakah kita sudah melakukannya? Belum Bapak. Makanya kebangunan rohaninya itu mak ceplok kayak cempluk itu, saudaraku, cepluk cini
Sini belum, sini. Jadi nggak merata. Rezekinya nggak merata. Berkatnya nggak merata. Lawatan Tuhan nggak merata. Kenapa Bapak Ibu? Karena nangkep pencerahannya tidak ditindaklanjuti untuk dipraktekkan di dalam sarana yang Tuhan berikan secara Alkitab. Ayo dong komsel, ayo dong pemuritan, ayo. Kalau memang di Alkitab nggak ada yang menjelaskan tentang pemuritan, nggak ada yang Yesus ajarkan bagaimana dia memuridkan, memerintahkan di amanat aku memuridkan, nggak usah. Tapi kalau ada, ayo. Itu kegerakan yang Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran, itu dikasih kekuatan kebangunan rohani. Wow. Saya kepingin nih tahun depan kalau kita praktekin di komsel-komsel masing-masing melakukan semua yang didapat dari pencerahan yang sama. Oh, praktek yang sama. Masa gak terjadi? Ayo Tuhan. Terjadi kebangunan rohani. Kalau di tempat ini Bapak Ibu, kita semua melakukannya dan sepakat. Nanti Bapak Ibu akan terheran-heran. Lihat Tuhan menyatakan kasih, kuasa dan kebenarannya atas hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang ke orang sakit dan Bapak Ibu pegang dan sembuh, Bapak Ibu, kenapa sih? Karena Tuhan yang melakukan. Karena Tuhan yang melakukan. Karena pencerahan firman-Nya disertai dengan kuasa, disertai dengan mujizat. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2 menjadi pola dan gaya hidup jemaat yang harus sekarang ini kita hidupi. Pak itu dulu, enggak. Sama-sama kita percaya Yesus. Yesusnya sama dulu, sekarang dan selamanya. Dan kuasanya juga sama. Kita harus hidupi, praktekin sama-sama. Mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Enggak ada artinya itu dibanding dari karunia-karunia yang Tuhan berikan. Setiap Bapak Ibu punya karunia yang spesial. Lihat wajah kanan kiri Bapak Ibu, ada karunia yang spesial. Dan karunia yang Tuhan berikan itu tidak sebanding dengan kebiasaan-kebiasaan buruk Bapak Ibu, itu nggak level. Jadi kalau boleh dibilang, gua mau menghidupi karunia atau menghidupi kebiasaan buruk ya? Enggak sebanding. Nggak bisa dibandingkan. Karunia itu. Prinsip inilah yang harus kita praktekin. Apakah Tuhan sudah betah tinggal di dalam hidup kita? Itu pertanyaan berikutnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita merindukan terjadinya terobosan kebangunan rohani yang besar, kita harus bersama-sama bergerak, mengikuti irama dan pola yang sama. Coba kalau grup band itu pemain musiknya yang gitar, keyboard, bass, melodi maupun drumnya itu dia jalan sendiri-sendiri. Kita kira-kira kalau kita yang dengar gimana Bapak? Hancur. Bukan hancur, mules. Mau kamar mandi. Enggak karu-karuan, enggak seirama. Tapi kalau mereka melakukannya seirama, memainkan alat musik seirama, sesuai dengan lagu yang dinyanyikan, kita pasti, biarpun kita nggak ngerti lagu, kaki kita pasti begitu. Amin. Kalau kita seirama melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pencerahannya, kita akan yes. Kita akan bergerak bersama-sama. Pemimpin bilang kiri. Ini kanan. Itu kanan. Amin. Kira-kira ada nggak yang masih keberatan untuk meninggalkan kebiasaan lama? Nggak ada yang berat. Saya tinggalin Pak. Lebih baik saya seirama daripada saya buat masalah aja. Kalau saudara memainkan alat musik 4 misalnya drum, bass sama ini keyboard, bagus mainnya melodi sendiri, tuh
ada angkat ini. Kamu dari tadi disuruh ngikuti lagu, main sendiri, main sama keluarga kamu di mana? Kan bener begitu. Mau seirama tahun depan? Seirama mengikuti lagu, mengikuti pencerahan demi pencerahan yang Tuhan beri kepada pemimpin dan para. Ayo praktekin. Mari kita buktikan bahwa Allah kita hidup, Allah kita dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini, dari awal, pertengahan, sampai kami akan mengakhiri tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita bersama-sama, tanda kita bersyukur, bukan karena perintah saya, tapi karena isi hati Bapak Ibu yang harus menyadari dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan, sudah lakukan terhadap rumah tanggamu, pernikahanmu, pribadimu, usahamu, kerjaanmu. Angkat tangan. Terima kasih. Iman bahwa setiap kebenarannya, setiap pencerahannya mulai masuk ke dalam jiwa, hati dan pikiran Bapak Ibu. Pagi hari ini dia akan melawan, menjamah hati. Kalau engkau gelisah, engkau takut, engkau khawatir, bahkan kalau engkau belum mengerti maksud abadi Tuhan, pagi hari ini nikmati lawatan Tuhan. Hiralaba syatakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
saudaraku mengalami kelemahan tubuh, bagian-bagian yang lemah, pegang. Mari kita lihat, mari kita rasakan. Kita lihat dan kita rasakan bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus berkuasa. Ketika dia memenuhi rumahnya dengan seluruh kepenuhannya, maka kuasanya nyata, kuasanya dinyatakan. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku ada mengalami kegelisahan, sulit tidur, bahkan khawatir dengan hal-hal yang Bapak Ibu pikirkan, pekerjaan, usaha, ataupun segala hal yang Bapak Ibu jalani dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau khawatir, takut, gelisah, hei, Allah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Ketika Yosua memerintahkan kepada Israel untuk diam berkeliling selama 6 hari, dan ketika dia memerintahkan hari yang ke-7 bersoraklah, maka kuasanya Allah merobohkan semua hal yang membelenggu, menghalang-halangi. Bahkan Allah melakukan kebangunan rohani yang dahsyat, dan semua orang mengakui Allahmu hidup. Mari bersama-sama kita praktekkan hal ini. Ku sembah, yes. Taruh tangan Bapak Ibu di dada ataupun di bagian-bagian yang sakit. Dalam nama Yesus. Ajaib Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebiasaan-kebiasaan buruk, di dalam nama Yesus, siang ini, pagi ini aku tanggalkan di dalam nama Yesus atas setiap jemaatmu, rumah tempat kediamanmu, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan, dalam nama Yesus kami taruh, kami tanggalkan semua sakit penyakit yang menghalang-halangi, yang membelenggu tubuh jasmani kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa yang kami rasakan. Kuasa-Mu mengangkat Tuhan dalam nama Yesus. Mengangkat sakit penyakit yang membelenggu tubuh jasmani kami. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah bersama-sama. Menggenapi perjanjian. Saya percaya. Saya merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, di antara kita, dan
kesedihanmu akan digantikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berbicara. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Menjamah kami. Engkau akan diberikan ketenangan, ketentraman terus. Kau tidak takut lagi, kau tidak gelisah lagi dalam nama Yesus. Yes. Bapa, kami bersyukur. Ini awal bagi kami. Pola dan gaya hidup Gereja Perjanjian Baru Tuhan genapi lewat hidup setiap kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami ingat Tuhan, kegerakan dimulai dari diri kami. Kebangunan rohani dimulai dari setiap kami, bukan yang lain. Kalau Tuhan panggil kami, menyelamatkan kami, berarti Tuhan juga memberikan perintah untuk membangun rumahnya. Setiap kami harus punya tanggung jawab yang sama. Inilah waktunya Tuhan. Kami tangkap pencerahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjamah dan melawat kami. Tuhan, lakukan di tengah-tengah komsel, pemuritan. Lakukan ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa merasakan hadirat Tuhan, jamaah Tuhan. Berbicara terus, mengalir terus berbicara terus mengalir. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Kami percaya Tuhan ada atas kami, di dalam kami. Terus berbicara, mengalir. Ketika kami di rumah, ketika kami ada dalam pekerjaan, Tuhan, senantiasa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Anakku, kegerakan kebangunan rohani, benih itu ada padamu. Ada padamu. Setiap saudara menjadi penggerak kebangunan rohani. Setiap saudara menjadi api-api kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebenaran Tuhan singkapkan bagi kami. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu atas kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu akan terus tinggal di dalam hati kami, dan kami melakukannya bersama-sama Tuhan. Terimalah berkat. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat. Terimalah berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dipenuhkan atas hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua yang Tuhan nyatakan pagi hari ini atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.